Pemerintah resmi melarang mudik dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Bahkan seluruh moda transportasi darat, laut, udara dilarang untuk beroperasi. Namun rakyat tidak bisa tahan lagi karena sejak tahun lalu mereka sudah tidak bisa mudik dengan leluasa. Di sisi yang lain, berwisata tetap diizinkan oleh pemerintah karena alasan ekonomi. Dan juga warga negara asing nampaknya masih cukup leluasa datang ke Indonesia dengan berbagai alasan. Inkonsistensi pemerintah menyebabkan trust masyarakat semakin rusak. Halo guys, ketemu lagi kita. Jumat 7 Mei 2021. Gue harus minta maaf ya, beberapa hari kemarin sempat kosong nih. Ya gue menghadapi beberapa kondisi yang gak memungkinkan gue untuk nge-podcast ya, untuk nyapa lu semua buat ngobrol-ngobrol. But today I'm back gitu. Gue juga harus minta maaf karena rubrik ini namanya masih coffee break ya. Tolong jangan dianggap memprovokasi lu semua yang lagi puasa. Jadi buat lu yang muslim yang lagi saum, gue ingetin jangan hilap ya. Sekarang break dulu aja, kopinya nanti setelah adzan ya, setelah beduk maghrib. Oke ya bro? Nah beberapa hari lagi lebaran ya kan? Lebaran telah tiba nih, akan tiba. Kalau kita lihat ya secara sosiologis ya, kalau kita bicara lebaran tuh ada satu tradisi yang kayaknya melekat banget dan gak bisa dipisahkan. Gua gak tahu mulai kapan ya, mungkin udah puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun. Yaitu tradisi mudik. Ya, kalau kita lihat mudik itu kan dari kata udik ya. Udik itu kampung. Jadi mudik itu kira-kira pengertian yang paling sederhana adalah orang-orang yang tinggal di kota, orang-orang yang bekerja di kota, kuliah di kota yang berasal dari kampung. Artinya mereka ini para orang-orang yang melakukan urbanisasi begitu ya. Itu kemudian pulang kembali nih ke kampung halamannya. Nah, itu mungkin definisi yang paling basic dari mudik. Ya walaupun tahun lalu ya karena sudah corona juga, sudah pandemi, kita nih rakyat sempat dipusingkan oleh polemik antara mudik sama pulang kampung. Gara-garanya ya pemerintah waktu itu Pak Jokowi melarang mudik ya, tapi kemudian mengizinkan pulang kampung. Sempet tuh ya Pak Jokowi diwawancara sama Mbak Nana ya. Sama Najwa Shihab itu kekeh ngejelasin. Jadi kata Pak Jokowi waktu itu gue inget banget. Kalau pulang kampung itu ini orang yang tadinya bekerja di kota ya. Mungkin karena perusahaannya tutup atau dia di PHK. Dia gak punya aktivitas lagi. Akhirnya dia kembali ke kampung halamannya. Itu katanya adalah pulang kampung. Sementara mudik itu orang libur lebaran terus balik ke kampung. Gue bingung asli waktu itu kan balik-balik juga kan ke kampung ya. Mau mudik mau pulang kampung ya. Karena resiko penularan virusnya kan sama ya. Ya jadi guys persoalan mudik ini kan jadi problematik ya 2 tahun terakhir ya. Lebaran tahun lalu sama lebaran tahun ini ya. Sebabnya apalagi kalau bukan pandemi COVID-19 yang kayak sampai tahun ini gak kelar-kelar ya. Ekspektasi kita kan tadinya ya tahun ini udah selesai nih. Jadi kita bisa lebaran dengan normal ya. Bisa pulang kampung atau mudik dengan normal ya tanpa masker ya kalau bisa. Ternyata masih jauh. Nah awal dari persoalan ini adalah ya kalau lu ingat ketidakjelasan kebijakan pemerintah mengenai mudik. Ya kan? Gue ingat sekali beberapa waktu yang lalu itu Menteri Perhubungan mengatakan pemerintah tidak melarang mudik tahun ini. Nah, waktu Menteri Perhubungan ngomong begitu ya Satgas COVID-19 membantah. Intinya mengatakan bahwa kabinet pemerintah belum pernah membicarakan ini secara khusus dan belum ada keputusan tertentu mengenai hal ini. Itu pernah gue bahas ya di podcast gue. Gue jadi geleng-geleng ya. Ini yang bingung nih banyak ya. Masyarakat yang mau mudik akan bingung ya. Travel ya, persewaan mobil apa segala macam juga bingung. Dan yang bingung adalah virusnya. Ini virus COVID kesel nih boleh mudik apa enggak. Nah kemudian terjadi polemik dan akhirnya pemerintah mengeluarkan satu aturan main yang menegaskan bahwa mudik tahun ini dilarang. Semua kendaraan ya angkutan mudik baik darat, laut maupun udara dalam periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei ya itu nggak boleh beroperasi. Dahsyat. Kayaknya di bab ini nih ini lebih ketat dan lebih tegas kayaknya dibandingkan tahun lalu.
rame kan masyarakat, wah gitu ya. Dan biasa kan karena dibatasi ya tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei, akhirnya orang mencoba nih berusaha agar bisa mudik sebelum tanggal 6 kan begitu. Bahkan sempat ya pihak kepolisian mengatakan kalau ada yang ingin mudik sebelum tanggal 6 itu akan kami fasilitasi, akan dibuat lebih lancar. Walaupun kemudian dibantah sendiri oleh kepolisian ya. Jadi kalau kita lihat ya, menurut gua persoalan mendasarnya sebenarnya lebih kepada ketidakjelasan aja nih ya policy dari pemerintah. Ya, inkonsistensi dari kebijakan yang dibuat, diralat, ya kadang-kadang yang membuat instansi apa, nanti diralat oleh instansi yang lain. Jadi rame ya, yaitu para ruguh ya kalau kata orang Jerman, rakyat akhirnya sibuk berpolemik sendiri. Nah, kemudian guys ya kan tadi kan dibolehkan sebelum tanggal 6 kan gitu ya. Orang berbondong-bondong nih ya. Dan itu semakin mendekati tanggal 6 tuh semakin padat ya. Nah, lu lihat nih misalnya ini salah satu fenomena di satu pelabuhan di Sulawesi ya. Nah, lu lihat nih videonya. Gila kan? Ini kalau gue gak salah tanggal 4 apa tanggal 5 gitu ya. Menjelang batas akhir diizinkannya atau batas awal pelarangan mudik. Wah itu gila ya. Menurut gue ini jangan-jangan ini virusnya udah lompat-lompat kemana-mana. Atau jangan-jangan virusnya tahu ya bahwa dia hanya boleh beroperasi tanggal 6 sampai tanggal 17. Nah ya again ya yang pengen gue garis bawahi adalah ini kan jadi kocak ya. Kebijakan yang pemerintah ambil itu menjadi kemudian nggak banyak manfaatnya kan kalau begini. Ya orang tetap mudik-mudik juga, cuman memang tidak pada tanggal yang dilarang. Dan akhirnya orang tiba juga di kampung halaman ya. Terjadi juga berdesak-desakan di pelabuhan, di kendaraan segala macam. Ya penularan, ancaman atau risiko penularan ya tetap terjadi juga gitu. Lah bro, gue pengen ngajak lu ngobrol lebih lanjut, lebih luas masalah ini ya. Karena kalau kita lihat mudik, ini kan bagian dari satu tradisi ya, bagian dari satu budaya, satu kultur. Dan kalau kita lihat budaya itu kan akarnya adalah nilai-nilai. Nilai-nilai yang sangat kokoh yang tadi udah gue katakan sudah berakar belasan tahun, puluhan tahun, atau bahkan mungkin ratusan tahun. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu masih menganut konsep extended family. Ya, jadi yang namanya keluarga itu bukan cuma keluarga inti ya, suami, istri, ayah, ibu ya dengan anak-anak, tapi juga keluarga besar. Ya, menyangkut kakek, nenek, mertua segala macam di kampung halaman dan itu ikatannya masih sangat-sangat kuat. Nah, dengan kondisi hari ini di mana sebagian ya atau sebagian besar mungkin orang di kampung, di desa, di pelosok itu melakukan urbanisasi ke kota baik karena alasan pekerjaan, pendidikan dan macam-macam, maka mudik itu menjadi sarana untuk memelihara nih hubungan kekeluargaan, kekerabatan yang luas tadi. Nah, jadi kalau kemudian ya Menteri Agama misalnya, Gus Yakut ya, kan memang kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, cukup sering melakukan kontroversi. Gue gak ngerti ya, kenapa sih Kementerian Agama ya di periodenya Pak Jokowi, terutama periode kedua ini bikin kontroversi terus. Nah, Gus Yakut kan mengatakan bahwa yang namanya mudik itu ya itu gak ada tuntunannya dalam fikih, dalam syariat. Gitu. Ini ada beritanya ya, emang iya betul ya. Tapi Gus Yakut juga nggak boleh lupa bahwa ada akar budaya gitu loh. Lah ini yang kadang-kadang gue sebel. Kalau dalam bab yang selaras dengan kepentingan pemerintah gitu ya. Kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu menggunakan aturan syariat Islam, ya kan? Dalam syariat nggak ada yang namanya mudik. Iya kan, tapi itu tradisi gitu loh. A part of cara beragama ya, a part of cara mengekspresikan religiusitas dalam konteks tradisi Nusantara kan gitu ya. Bener gak sih? Tapi dalam hal-hal yang lain ya, yang diagungkan, diangkat itu adalah Islam Nusantara, Islam versi Indonesia. Paham ya maksud gue ya? Ya ini kan mudik itu kan bagian dari berislam cara Nusantara gitu loh maksud gua ya. Jadi jangan dipersoalin. Jangan kemudian gara-gara ini kepentingan pemerintah ke arah tertentu lalu dijadikan dalil gitu loh. Bahwa ini nggak ada dalam fikih, ini nggak ada dalam aturan syariat, kan kacau ya. Nah, bro, yuk kita lanjut ya. Nah,
Apa yang kita lihat kemudian? Ya kita lihat ya satu kebijakan yang tidak dikonsep dengan clear ya, kemudian tidak dimitigasi resiko atau konsekuensinya menjadi berantakan di lapangan. Ya. Misalnya nih ada satu berita ya, gue coba baca. Jadi Pemkot Solo misalnya itu melarang ya pemudik balik ke Solo ya, tapi kemudian membuka peluang bagi wisatawan dari luar Solo untuk berwisata di Solo. Itu gue jelasinnya susah gitu loh ya. Ini kalau gue nih misalnya gue punya keluarga di Solo. Nah gimana caranya ngebedain antara gue ke Solo itu balik ya pulang kampung mudik dengan gue berwisata ke objek-objek wisata yang ada di Solo. Ini cuma satu contoh nih. Gara-gara kebijakan pusatnya nggak clear kemudian ya daerah suka-sukanya dia. Kusut kan jadinya. Gue juga pernah baca satu berita ya bahwa mudik ke Jawa Barat tuh nggak boleh ya, tapi kita boleh berwisata ke daerah Lembang. Nah lo akan pusing nggak lo ya? Jadi kalau gue punya keluarga di Bandung nih, gue nggak boleh nih pulang kampung ke Bandung, tapi gue boleh berwisata ke Lembang. Bukannya Lembang dekat Bandung ya bro? Kusut kan itu. Nah ini gue baca lagi nih ya, ini di tol Cikarang kalau gue nggak salah ya. Ini kemarin nih tanggal 6 ya, menjelang tanggal 6 atau pas mau awal larangan mudik. Itu gara-gara ada kemacetan 5-8 kilometer ya. Kan tadinya ada penyekatan kan gitu ya. Kemudian aparat kelabakan. Ya akhirnya udah dilosin aja. Kata polisi ini udah panjang banget nih soalnya gitu ya. Nanti kalau tinggal 1-2 kilo kita akan sekat lagi. Lah dengan kebijakan yang model kayak begini. Kan tujuan awal ya kalau kita tangkap. Kenapa mudik dilarang? Untuk menekan ya, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang memang belakangan dahsyat banget ya. Kita ngeri banget India meledak lagi, Singapura, Malaysia, Thailand ya. Itu juga yang tadinya udah turun drastis ini kemudian naik lagi gitu kan. Ya mungkin karena banyak momen libur atau apa ya, gue gak tahu pasti juga. Dan ini mengancam kita of course gitu. Tapi kalau kebijakannya compang-camping kayak begini, lu lihat ya pusing semua gitu. Sementara ini ada satu video lagi menarik ya, ini di Temanggung kalau gua nggak salah ya. Ini aparat tuh sampai sampai ngejar itu para pemudik tuh ke rumah-rumah. Yang udah nyampe, buset deh ya, dilacak lagi kemudian disuruh tes swab gitu ya. Kemudian kalau reaktif atau dia positif dia suruh isolasi mandiri gitu. Lu bayangin energinya untuk mengelola ini, dahsyat banget. Petugas gabungan dari Polsek dan Koramil Kecamatan Kaloran Temanggung mendatangi rumah-rumah dengan sasaran pemudik yang telah tiba di kampung halaman. Pemudik tidak diminta kembali ke kota asal, namun diminta untuk melakukan tes swab di kantor puskesmas terdekat. Seorang pemudik dari Cilengsi memaksakan pulang kampung karena tengah hamil besar dan ingin melahirkan di kampung halaman. Ini kan udah setahun lebih nggak pulang. Terus kan rencana di sini juga itu sambil mau lebaran itu sih. Upaya jemput bola yang dilakukan petugas gabungan dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Temanggung. Para pemudik yang menunjukkan hasil positif dalam rapid test antigen harus menjalani isolasi mandiri. Secara mandiri ya, untuk biayanya swab ini Rp225.000, yaitu dibiayai atau membayar oleh yang bersangkutan atau mandiri. Tercatat sudah ada belasan pemudik yang tiba di Kabupaten Temanggung sejak hari Sabtu. Mereka telah menjalani swab test oleh Satgas COVID-19 setempat. Apalagi nih katanya nih, lu lihat beritanya, pemerintah juga membentuk satu pasukan untuk memburu para pemudik, sampai ke rumah-rumah. Ya, ini juga ada berita pemudik yang udah nyampe jauh-jauh dari Jakarta sampai ke Jatim nih, Jawa Timur, suruh balik. Ya, tanggal 6 disuruh balik gitu ya. Begitu sampai di pintu yang disekat, pintu tol yang disekat suruh balik. Padahal mereka sebagian besar bilang udah berangkat sebelumnya ya tanggal 5 atau tanggal 4. Iyalah ya, pasti berhari-hari kan dari Jakarta. Nah, guys, again ya, semua ini menggambarkan tadi kekalutan, ya carut marut dalam penyusunan kebijakan. Jadi strateginya itu nggak clear. Belum lagi bro, rakyat itu kan nggak bodoh juga ya, sulit bagi mereka tadi mencerna ya. Kenapa misalnya mudik dilarang, tapi wisata enggak. Nah gitu kan, ini menjelaskannya tuh susah gitu. Kalau alasannya bahwa iya soalnya kalau wisata dilarang ini akan semakin menekan ekonomi yang kita masih krisis ya, masih minus loh bro ya. Yang katanya digadang-gadang akan mulai positif itu masih minus ya. Pertumbuhan ekonomi kita, kondisinya tuh masih krisis gitu loh.
Nah katanya kalau wisata dilarang juga ini bisa parah. Nah sama ya, ini ada data nih ya dari Biro Pusat Statistik bahwa ketika mudik itu dilarang bro ya, maka tekanan terhadap konsumsi penurunannya itu kan dahsyat juga gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi maksud gua kenapa sih yang dilarang tuh bukan wisata gitu. Instead of mudik ya. Karena kalau kita bicara urgensi gitu kan, ini mudik sama wisata kayaknya kalau menurut gua ya yang lebih ada urgensinya itu adalah mudik ya instead of wisata. Sampai gua pernah baca satu meme ya itu mencerminkan ketidakberdayaan rakyat ya, keputusasaan. Nah di meme itu bilang begini, pilkada boleh ya, wisata boleh, apalagi tuh di situ ya. Belanja boleh atau apalah gitu ya. Mudik dilarang. Sebenarnya lu ada masalah apa sih sama orang tua gua gitu. Terus baca ketawa ya. Itu refleksi dari perasaan rakyat jelata yang bingung ya sama inkonsistensi kebijakan pemerintah. Nah, bro, dalam skop yang sedikit lebih luas ya, masyarakat juga tambah bingung karena pada saat mudik dilarang ya, dengan alasan tadi menekan ya penyebaran COVID gitu ya, pengendalian wabah. Kemudian justru penerbangan Jakarta Wuhan dibuka kembali. Ya, dan mulai masuk tuh ya WNA dari Wuhan ke Indonesia. Ya alasannya mereka ini adalah para pekerja asing yang sangat dibutuhkan dan mereka sudah memenuhi semua prosedur. Ini yang gue bete nih sama pemerintah nih ya. Selalu berpegang pada apa jargon-jargon atau pada statement-statement formal ya. Legal formal semata, nggak bicara apa perasaan publik kayak apa, nggak bicara persepsi publik itu gimana, dan kayak nggak tahu aja ini masalah trust masyarakat ya. Lu bayangin ini berbondong-bondong nih ya WNA ya dari Wuhan misalnya datang dengan pesawat gitu, terus kok kita nggak boleh mudik gitu. Ini kan menjelaskannya ya dengan logika publik, logika awam tuh agak-agak susah. Lu mau bilang apa memenuhi prosedur segala macam ya nggak bisa juga. Ya, apalagi dari India segala macam, ternyata ada 1000 sekian nih lo baca beritanya, orang asing masuk ke Indonesia ya dengan keterangan bahwa bebas COVID, ternyata mereka itu positif COVID gitu. Jadi intinya adalah rakyat ini resah karena bukan sekadar karena dilarang mudik, tapi ketika mereka harus berkorban again ya untuk kedua kalinya, 2 tahun berturut-turut mereka nggak boleh pulang mudik, ternyata pemerintah kita ceroboh ya menjaga pintu-pintu masuk ke dalam negara kita sehingga orang-orang asing yang terbukti mereka itu positif COVID masuk. Nah, aduh ya gue sebenarnya kasihan ya sama pemerintah ya, tapi bandel juga sih ya nggak bisa dikasih tahu. Songong banget gue ya. Maksud gue gini loh, ini kan masalah trust ya. Trust itu membutuhkan apa persepsi bahwa pemerintah itu 1 kompeten dan 2 konsisten. Nah dua-duanya nggak ada. Dua-duanya tuh nggak terbukti dalam konteks penanganan COVID. Jadi akhirnya orang menjadi abai. Lu selalu deh ya. Dan ini kalau dalam terminologi sosiologi yang kita sebut sebagai awal dari civil disobedience. Ya, tanda kutip pembangkangan sipil, dan ini bahaya banget. Sipil itu, masyarakat sipil itu kan gak punya senjata, gak punya kekuatan. Tapi jangan dibayangkan mereka itu bisa ditekan terus menerus. Kalau masyarakat sipil yang gak punya apa-apa itu, yang tidak berdaya itu, sudah sampai pada titik nadir perasaan ketidakberdayaan mereka, itu bahaya. Ya mereka akan membangkang dengan cara mereka sendiri. Apa cara mereka? Cara mereka ya diam. Diam-diam melawan, melakukan apa yang mereka mau. Ya, dan yang namanya masyarakat sipil itu cara-caranya kreatif ya. Nih buktinya nih ya, di berbagai grup pertemanan gua kaget ya. Beredar seruan untuk Hari Mudik Nasional tanggal 10 Mei. Mampus kan lo. Aduh, kacau nih, kacau. Karena menurut gua gini ya. Ini kalau boleh, kalau saja bisa diputar balik, diputar ulang menurut gua ya, kebijakan mudik jadi mudik itu diizinkan tapi dengan mitigasi risiko yang rapi gitu ya, itu jauh lebih aman ya, ketimbang mudiknya secara formal dilarang kemudian rakyat jadinya kucing-kucingan, apalagi dengan spirit rebel ya, dengan spirit melawan. Gue gak tahu ya sampai kapan pemerintah akan terus mempertahankan pendekatan pakai bahasa pokoknya seperti ini dan kemudian ya abai
terhadap suara-suara publik dan juga abai terhadap berbagai fakta inkonsistensi yang itu dengan mudah ditangkap oleh publik. Apalagi kita sekarang di dunia digital ya. Kalau itu dibiarin, gua khawatir niat untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 justru akan berbuah sebaliknya. Ngeri kita. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.